Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan, nama saya Matari Nasir dengan NIM 124490038 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Jadi di video kali ini saya ingin membuat tugas dari praktikum sistem digital dan microcontroller. Di sini saya ingin membuat tugas 5 dan 6, di mana menjalankan sensor ya yang mempunyai dua output, dan di sini saya menggunakan sensor DHT11. Oke, yang pertama di sini kita menggunakan live view ya untuk programnya. Untuk program yang pertama kita menggunakan live view. Kita masuk aja. Dan nanti setelah kita program di live view ini, kita bisa menjalankannya lewat Arduino IDE ini ya. Oke, di sini yang pertama kita create project. Kemudian klik project ini. Nah, ini kita bisa klik kanan, new dan VI. Nah, ini bisa kita bagi dua aja. Oke. Mungkin di sini kita yang pertama kita program dulu ya. Kita susun blok-bloknya. Di sini kita menggunakan indikator termometer ya. Di sini bisa kita perbesar, kita perjelas agar lebih enak dilihat. Kemudian di sini kita gunakan ini waveform chart. Di sini untuk melihat data sensor nanti. Kita taruh sini aja dulu. Kemudian di sini kita butuhkan serial configure port ini. Ntar sebagai inputnya ya, sebagai masukannya. Kemudian kita butuhkan juga taruh di sini. Kita gunakan lagi bisa open. Kita cari sekarang yang close ya. Nanti ini buat di blok diagram di akhir ya. Nah, ini. Ini bisa kita sambungkan terlebih dahulu. Ini yang error out, kita sambungkan juga yang di error in ini ya. Oh ya, di sini bisa kita buat keterangan ya, blok diagramnya ini. Nah, blok-blok ini bisa kita buat label. Jadi di sini kita bisa tahu nama-nama dari label dari blok ini. Nah, ini bisa kita sambungkan ke visa close, dan error dari visa read kita sambungkan ke error in dari visa close. Nah, ini mungkin kita bisa geser aja yang ini jauh, karena nanti ini kita buat di luar while loop ya. Ini aja. Oke.
Kemudian di sini kita bisa buat klik kanan bagian visa resource name, di kanan kita pilih yang create control. Nah, ke sini kemudian baud rate-nya sama, kita create kemudian control. Dan untuk error ya, error dari visa source resource name kita buat juga sama, create control. Oke, kemudian kita masuk ke bagian visa rate ya. Ini kita geser aja. Kemudian di sini bisa kita klik kanan, create constant. Nah, di sini kita buat 32. Dan di sini bagian rate buffer kita klik kanan juga, kita create kemudian inkubator. Nah, di sini. Nah, dari rate buffer ini, kita geser dulu. Kita tambahkan lagi dari blok diagrama yaitu string, kemudian kita pilih nih scan from string ya. Kita taruh sini. Kemudian inputnya ini bisa kita sambungkan ke read buffer. Dan untuk format string ini bisa kita klik kanan, kemudian create dan inkubator. Salah. Kita coba dulu constant. Nggak bisa, berarti kontrol. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah. Sebentar, ini sepertinya bagian diagram ini ada kesalahan. Kita coba perbaiki dulu. Nah, ini tadi bisa kita klik kanan, coba kita ulang lagi. Ini kita klik kanan, create dan control. Constant maksudnya, salah. Di sini kita tulis persen. Di sini kita buat dua output ya. Jadi sensor DHT itu kan bisa mengukur kelembapan suhu dan kelembapan juga. Jadi kita buat dua output. Di sini bisa kita geser lagi. Nah, bagian ini output 1 kita klik kanan juga, create inkubator.
Kemudian untuk output 2 sama, kita klik kanan, create dan indikator. Nah, dari dua blok diagram ini bisa kita sambungkan langsung ke masing-masing outputnya ya. Untuk waveform chart ini bisa kita sambungkan di output 1, dan termometer ini bisa kita sambungkan di output 2. Jadi seperti ini. Kemudian di sini bisa kita tambahkan while loop ya. Kita klik struktur while loop. While loop ini kita bisa mulai dari sini. Sebentar. Ini kita geser dulu. Nah, kita klik struktur while loop. Kita buat dari sini ke sini. Nah, untuk visa close ini bisa kita buat juga create control ya, klik kanan, create dan indikator. Nah, kemudian di sini bagian while loop bisa kita klik control juga. Jadi di sini terdapat indikator stop ya, apabila di sistem ini terdapat error atau trouble gitu. Nah, di sini juga bisa kita ubah ikonnya, nih, seperti ini. Ini juga bisa kita ubah ikonnya nih. Jadi terlihat lebih simpel gitu. Ini juga bisa. Sini bisa kita tambahkan juga label. Nah, jadi kita tahu setiap blok-blok ini namanya apa gitu. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan dari bagian dari blok-blok ini. Oke, yang pertama mungkin dari visa resource name ini ya. Nah, visa resource name ini itu dia menentukan serial yang akan digunakan, misalnya kayak COM1, kayak COM2 gitu. Dia menentukan input mana yang digunakan gitu. Kita bisa milih di sini. Nanti di bagian program Arduino IDE ya. Kemudian di sini ada baud rate. Baud rate itu menentukan kecepatan komunikasi serial dalam baud rate per detik gitu. Nah, di sini kan baud rate-nya tertulis 9600. Kemudian untuk error ini itu biasanya dari shift register atau Cosanta. Itu digunakan untuk penanganan error berantai gitu, yang saya bilang tadi. Makanya di sini ada terdapat tombol stop gitu ya. Jadi apabila ada error atau apa bisa kita langsung stop sistemnya. Kemudian untuk ini sebentar, kita geser dulu. Nah, untuk visa kelihatan ya. Untuk visa configure serial port ini, itu dia mengkonfigurasi port serial sesuai parameter yang diberikan. Nih, yang diberikan dari baud rate ini ya. Kemudian untuk visa open, itu dia membuka sesi komunikasi ke resource serial yang ditentukan oleh visa resource name ini dari inputnya ini.
Jadi outputnya itu dia outputnya ke ini visa close ini ke error out. Kemudian untuk visa read ini itu dia membaca sejumlah byte ya dari buffer serial. Jumlah byte yang dibaca dapat ditemukan pada input konstanta. Outputnya adalah data ring. Kemudian di sini ada read buffer. Read buffer itu tadi kan kita buat dari visa read ini. Itu dia gunanya untuk menampung data mentah yang diterima dari serial dari port serial gitu dalam bentuk string. Biasanya dihubungkan ke fungsi parsing data. Kemudian ada ini tulisan %d. Itu fungsinya digunakan untuk sebagai pola format untuk fungsi ya. Fungsi scan from string namanya. Di sini kan ada dua, berarti dua bilangan integer yang dipisahkan oleh titik dua nih. Di sini ada titik dua. Kemudian di sini ada, oh ya, di sini lupa saya ingin menambahkan timing. Di sini juga delay-nya ya kita buat. Di sini kita buat 5000. Oke, kemudian ini ada output 1. Ini output 1 tuh yang saya bilang tadi. Di sini kan DHT22 DHT11 itu kan menghasilkan dua output ya. Di sini kita bisa kita program ya dua output gitu. Kalau misal sensornya cuma menghasilkan satu output, di sini kita bisa beri satu output aja gitu. Kemudian ini ada termometer, ini indikatornya di sini. Indikatornya dan di sini untuk data-data dari sensor DHT11. Oke, mungkin itu aja ya untuk fungsi-fungsi dari blok-blok ini. Kita langsung saja masuk ke program Arduino IDE. Dan di sini tadi saya sudah memprogramnya ya. Nah, di sini untuk sensor DHT11 terdapat 3 pin. Di sini yang pertama ada GND atau ground, kemudian VCC. VCC itu powernya ya. Kemudian ada data. Nah, dimana di VCC ini saya hubungkan di ESP32 itu di 3,3 volt, dan kemudian di datanya saya sambungkan di pin 4 di sini, pin 4, dan ground saya sambungkan ke ground dari ESP. Nah, di sini ada tadi yang saya bilang. Di sini bisa kita ubah juga ya dari review. Tadi kan di sini baud rate-nya saya buat 9600. Sedangkan di sini ada ini. Ini kita bisa ubah juga di serial monitornya 9600. Kita konekin dulu. Ini COM 5. Compiling dulu ya. Seharusnya di sini bisa kita langsung kendalikan dari sini ya. Langsung kita bisa nyalakan dari review ini. Kita coba compile atau run. Kita run.
dan di sini error. Mungkin kita coba di sini dulu ya, di Arduino IDE kita compile dulu. Kita run lagi coba. Oke, mungkin ini penyebab yang pertama ada di sensor DHT ini. Mungkin sensor ini udah rusak. Soalnya di Arduino IDE ini tadi saya compile juga tidak bisa membaca sensor ya. Tidak dapat membaca data dari sensor. Oke, mungkin untuk caranya sama seperti yang saya praktekkan tadi. Dikarenakan ini terhalang error ya, entah dari sensor atau programnya. Tapi untuk program sih udah benar. Kemungkinan besar dari sensornya. Oke, mungkin itu aja untuk video tugas 4 dan 5. Sebentar. Sorry, untuk tugas 5 dan 6 saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.